Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Adit. Dan ini adalah Nissan Grand Livina tipe SW tahun 2013 L11. Nah, saya ada keluhan suara kabin yang sangat berisik ketika melewati jalanan keriting atau polisi tidur yang kecil-kecil kayak gitu ya. Nah, suaranya tuh seperti, kalau saya ilustrasikan tuh seperti ini, Nah, saya cari sumber utamanya mengarah ke sini, ke dashboard sisi penumpang sebelah kiri. Nah, ketika saya sambil jalan, sambil saya tekan ini, tidak, ketika lewat jalan keriting tuh getarnya hilang, gitu hilang. Nah, kemungkinan adalah sumbernya dari sini. Kemudian saya cari tutorialnya di YouTube dan saya tidak menemukan tutorial cara bongkar airbag untuk Grand Livina 2011 ataupun di bawahnya L10. Nah, saya kebanyakan nemuin di merek lain, di brand lain. Nah, maka dari itu saya membuatkan video tutorial sekaligus supaya bisa bermanfaat untuk yang ingin menghilangkan suara noise dalam kabin yang itu ya. Nah, simak terus videonya bagaimana saya melakukannya. Nah, kebetulan ini hari Sabtu dan libur kerja, jadi saya lakukan sendiri di rumah dengan alat seadanya. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas sisi dalam dashboard ini, atas ini, sama laci penyimpanan ini yang di bawah. Maaf, agak kotor ya. Nah, ini dilepas. Di sini ada baut 4 tuh, 2, 3, 4 dan 2 lagi di bawah. Di sini dan di sini. Nah, kemudian sebelum melepas cover dashboard yang sisi atas, yang harus dilakukan adalah melepas sisi panel cover kiri dan kanan. Nah, caranya yang harus dilakukan pertama adalah kita tarik ini cover karet pintu. Nah, tinggal tarik aja, ini nggak dilem kayaknya, tapi ini memang posisinya udah pas, jadi tinggal tarik aja, seret. Nah, udah kebuka kan? Nah, oke. Kalau udah kebuka, selanjutnya adalah tinggal kita pelan-pelan tarik covernya dengan cara seperti ini. Nah, gluk gitu kan. Nah, tinggal terusin. Nah, ini kita pelan-pelan. Udah, tinggal cabut. Nah, kayak gitu caranya, gampang kan? Begitu juga dengan sisi sebelah kanan. Nah, setelah proses pelepasan cover panel A atau panel depan kanan kiri, selanjutnya adalah melepas cover dashboard atas. Nah, ini tuh nggak nyambung ya, jadi terpisah, jadi bisa kita lepas. Nah, caranya adalah ini kita tarik ya, ini tang kita masuk ke sini, serap, tarik pelan-pelan. Nah, ini udah lepas nih. Nah, lagi. Nah, nih yang kedua, tinggal ngurutin aja sampai ke sisi sebelah kanan. Nah, oke, kita coba ya. Nah, nih, gampang kalau setelah itu. Nah, kita urut pelan-pelan. Nah, itu udah kebuka sendiri. Yang paling kanan. Nah, benar. Oke, nah ini paling kanan. Aduh. Nah, ini yang paling kanan. Nah, udah. Kita tinggal tarik. Nah, ini udah copot ini. Kan? Nah, gampang bukan? Oke, dan ini proses
pelepasan laci Grand Livina. Nah, ini ada 4 baut, yang atas 1 2 3 4 dan 2 di bawah sini sama sini, kelihatannya. Nah, ini kalau udah dilepas bautnya tinggal tarik aja dari bawah nih. Nah, udah deh kelepas, jatuh. Nah, nih posisi kalau udah kelepas. Tapi sebelum bongkar itu semua, yang harus dilakukan adalah copot kabel minus aki. Kenapa harus dicopot dulu? Karena untuk meminimalisir airbag itu meledak. Dan kita tahu sendiri kan, di mobil manapun harga motor airbag ini sangat mahal sekali. Nah, ini adalah airbag, motor airbag dari dalam kabin di balik laci dashboard. Nah, ini. Nah, dia tersambung ke panel ini dengan baut ukuran 12. Cara melepasnya juga gampang. Teman-teman cuma perlu kunci sok atau kunci ring ukuran 12. Nah, jadi airbag itu nempel di sini nih. Kita lepas dari sini. Nih. Nah, kita nggak bisa pakai kunci pas, itu nggak bisa. Kurang kuat tenaganya, momentum nyopot bautnya itu kurang kuat, jadi harus perlu kunci sok. Kalau saya pakai kunci sok ini ukuran 12, bisa yang pakai trasetnya juga bebas, yang penting momentum torsi nyopot bautnya itu bisa pas, bisa kuat, karena ini kuat banget bautnya. Mungkin semenjak dari pabrik belum pernah dicopot ini. Dan ini adalah keadaan kalau udah dicopot. Nah, di sini juga terlihat debunya banyak sekali di kabel-kabel di sini. Di sini terlihat banyak soket-soket. Saya nggak tahu soket apa aja. Sambil kita bisa bersihkan. Nah, terus ini soketnya tadi kita lepas. Seret, tarik, seret gitu. Gampang kok. Nah, setelah kita copot, nah ini udah tinggal dari dalam kita congkel pengaitnya, langsung keluar seperti ini. Nah, ini adalah cover dashboardnya tadi. Kita copot seperti ini. Nah, kita angkat. Ini lumayan berat, jadi nggak bisa sambil megang kamera terus kita angkat gitu, terlalu sulit. Tapi kita coba ya. Nah, nih, udah kita copot. Nah, ini adalah keadaan kondisi airbag yang masih terpasang cover. Nah, ini kocak nih. Nah, ini yang sisi atas. Di sini tuh ada pengait-pengaitnya dari motor airbag besi, dan hati-hati keluarnya. Nah, ini kocak nih kan. Klok, klok, klok. Nah, ini loh. Ini sebenarnya ada seperti ini kan, ada tujuannya ini. Biar nanti kalau terjadi amit-amit terjadi mungkin ya insiden tabrakan, terus kena sensor airbag, nah ininya ini bisa lepas, meledak, dan ininya lepas gitu. Makanya mungkin dibuat agak longgar seperti ini kali ya. Tapi ternyata plastik ini kemakan usia dan akhirnya menimbulkan suara tidak nyaman di dalam kabin. Nah, mungkin ya saya akan akali, entah nanti gimana caranya bisa si styrofoam ini busa bawaan, atau mungkin dari sininya ya, dari pinggir-pinggirnya, bibir-bibir covernya ini kita pasangin double tape biar agak rapat. Dari sininya juga kita coba pasangin double tape styrofoam ya, apapun lah ya, yang berbentuk karet gitu. Terus ini adalah cover airbagnya, saya tambahkan perdam karet nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah,
ini peredam karet modalnya bentuknya kayak gini. Dulu saya beli kalau nggak salah meteran, ini murah, terjangkau, nggak terlalu mahal. Bentuknya kayak gini. Di marketplace banyak sekali yang jual. Ini tinggal segini. Udah saya pasang di sini. Baik, ini kondisi frame airbag sudah saya pasangin double tip 3M ya, yang bagus, katanya yang bagus, yang ada merek ininya. Ini lumayan kuat. Nah ya, ini ada sekitar 16 titik ya, disesuaikan saja kebutuhannya berapa titik. Nanti ini juga belum final, akan saya tes dulu. Kalau misalkan ini berhasil berarti ya akan saya pakai permanen, dan ini akan saya kletek. Ini belum saya kletek. Oke, selanjutnya adalah ngeletekin plastik double tip ini. Ini gampang-gampang susah sih, kalau pakai kuku atau jari itu agak susah, jadi saya pakai cutter, dicongkel tipis-tipis gitu. Nah ini congkel ujungnya, aduh hati-hati jangan sampai melukai plastik lainnya. Nah, sip. Nah, kalau udah dikletek. Nah dikletek. Nah, kan kalau pakai dua tangan agak susah. Ini material dashboardnya agak licin, jadi nempelnya nggak terlalu kuat, jadi harus pakai dua tangan. Tes jalan jangan ditiru ya, harus dilakukan dengan hati-hati. Kita tes lewatin nih kurang jalan. Nah udah sembuh. Biasanya kalau lewat situ gitu, ini udah sembuh. Ada beberapa noise lainnya tapi dari sini, tapi itu nanti kayaknya akan sembuh kalau covernya nanti udah ditutup. Nah ini tinggal suara belakang itu. Dari jok belakang itu kemarin saya lihat ada yang kendor, nggak tahu kendor apa enggak, tapi joknya itu saya oglak-aglik itu klek gitu. Atau mungkin memang dudukan pernya yang bawah dan yang atas itu memang sudah waktunya ganti sih, tapi belum saya perbaiki. Saya belum beli spare partnya. Tapi ini alhamdulillah fix masalah interior di dashboard, sudah sembuh. Nah udah nggak gitu. Ini jalan lumayan keriting padahal ini. Ini siang hari sekitar jam 2. Biasanya kalau lewat joglangan kayak gitu tuh nah kayak gitu tuh gitu. Ya nih jalan rusak nih. Biasanya gitu. Ini alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah ya. Jadi lumayan solutif tadi. Ya, dilakukan dengan do it yourself ya. Resiko ditanggung sendiri ini. Versi saya udah sembuh alhamdulillah. Ini covernya belum saya pasang. Ini AC saya hidupkan. Ini depan saya truk. Nah, biasanya ini jalan beton tapi agak keriting. Biasanya kalau kurang jalan dikit gitu. Ya kita akan belok. Lokasinya di Cikarang Selatan, Cives, Blok A1. Nah. Oke. Ini kita masuk Blok A. Kan ada mobil. Kita masuk Blok A. Nah, saya akan coba muter keliling Blok A. Nah, ini jalan paving biasanya kan kelihatan sekali kalau suaranya berisik gitu. Kita coba dengar ya. Biasanya kalau saya lihat sini tuh pasti bunyi nih dashboardnya kan,
kontur pavingnya kan kayak gini. Nah biasanya jalan kayak gini tuh bunyi ter gitu. Nah ini alhamdulillah sembuh, posisi sudah terpasang, soket nyambung semua, nggak ada yang error. Paling reset waktunya aja sama power window. Ini saya sambil megang kamera, jangan ditiru, berbahaya. Nih, nah ini belok kanan. Oke. Gelodak-gelodak belakang itu karena memang dudukan pernya udah sobek semua, itu atas bawah, harus waktunya ganti. Sama bushing armnya yang cross member belakang itu juga waktunya ganti. Tapi nanti ya, belum saya urus. Nih ya, sip, udah sembuh berarti. Sip. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.